Mencoba sesuatu yang baru dalam kehidupan merupakan sebuah petualangan yang mengasihkan. Tidak mudah memang untuk bertahan dan berani berubah di tengah peradaban zaman sekarang ini. Kadang-kadang manusia dianggap tidak normal untuk berani melawan peradaban. Hal ini berani dilakukan oleh Yurnita, seorang petani wanita tangguh dari Nagari Bomas, Kota Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, yang berhasil meningkatkan hasil panennya dengan menerapkan basawah pokok murah dan ramah lingkungan di lahan miliknya sendiri. Meski awalnya tidak didukung pihak keluarga bahkan suaminya, namun kini membuat mereka sadar bahwa langkah perubahan ini tepat untuk dilakukan. Perubahan yang dilakukan wanita berusia 40 tahunan ini berawal dari dirinya menjadi kader pertama pelatihan Yayasan Field Indonesia atau Farmers Initiative for Ecological Livelihood and Democracy pada program Udara Bersih Indonesia atau UBI. Dari pelatihan itulah memanggilnya menjadi agen perubahan untuk merangsang minat bertani serta mengubah pola pikir bertani selama ini dan anak muda khususnya. Melalui program ini, Yurnita mengaku mendapatkan pendampingan yang berguna bagi dirinya dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Suami saya beranggapan, manalah mungkin kalau nggak diolah nanti kita ditertawakan orang, ya kita coba. Akhirnya kalau ingin mencoba ya cobalah. Terus saya coba. Pertama saya mencoba dengan ukuran ketebalan mulsa yang telah ditentukan, maksimalnya berapa kan saya coba menurut standar operasionalnya. Pas saya menanam sampai pas ditanam tengok ke sawah terus kan, sekali seminggu saya pengamatan. Pas pengamatan itu di yang konvensional sudah mulai tumbuh siangannya kan. Sawah yang mulsa tanpa olah tanah itulah keuntungannya, tak ada siangannya. Yurnita menceritakan dengan sukses menerapkan mulsa tanpa olah tanah atau MTOT, saat ini sudah masuk musim tanam yang keempat. Dikatakannya musim tanam pertama dirinya dapat menghasilkan 3,2 ton per hektar, sementara konvensional hanya 2,8 ton per hektar. Kemudian di musim tanam kedua meningkat dengan menghasilkan 4,8 ton per hektar, sedangkan konvensional hanya 4 ton per hektar. Begitu juga dengan musim panen ketiga yang menghasilkan 5,6 ton per hektar, sedangkan konvensional hanya 4,4 ton per hektar. Kisah suksesnya Yurnita sebagai petani sawah telah menginspirasi banyak orang, khususnya kepada petani-petani di Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Tidak tanggung-tanggung, Yurnita juga sudah berhasil mentransfer ilmu yang dapat dari pelatihan Field Indonesia yang diterapkan oleh hampir 10 orang petani. Bahkan, tekad mereformasi pola bersawah Yurnita menjadi penggerak dan meraih penghargaan dari Bupati Solok Selatan tahun ini. Ia berharap semakin banyak petani yang merasa terinspirasi dan bersemangat untuk terlibat dalam menerapkan basawah pokok murah dan ramah lingkungan atau MTOT ini, yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Keuntungannya tidak membajak sawah kami kan. Sawah saya itu pertama sebelum saya melakukan mulsa tanpa olah tanah semata kaki, cuman dangkal lah lumpurnya itu kan. Disitulah sawah padi itu gak begitu hasilnya, nggak begitu maksimal. Setelah itu setelah melakukan mulsa tanpa olah tanah ini, sekarang saya sudah melakukan mulsa tanpa olah tanah 4 kali musim tanam. Sudah musim tanam keempat. Yang pertama memang agak rumit kalau mulsa tanpa olah tanah ini. Kita kan membuat bedengan permanen. Setelah itu kita nak membuat bedengan lagi. Saya tidak ada membuat sangkul lagi ke sawah.
Sementara itu dilansir dari Pikvel Indonesia, perwakilan Sumbar, program UBI yang dikembangkan Yayasan Veld Indonesia adalah sebagai bentuk peran aktif mendukung program-program pemerintah dalam rangka mengurangi resiko perubahan iklim akibat pembakaran lahan, pertanian, dan menciptakan udara bersih di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Barat dan Kalimantan. Menurutnya, penerima manfaat langsung program UBI ini adalah masyarakat petani melalui pelatihan-pelatihan praktik pertanian yang dapat mewujudkan udara bersih. Di Sumbar sudah hadir di 8 kabupaten. Teknik-teknik pertanian udara bersih dikembangkan petani dengan mendayagunakan biomasa yang tersedia di lahan untuk meningkatkan kelembapan dan kesuburan tanah. Teknik pertanian udara bersih menawarkan berbagai keuntungan kepada petani karena mudah, murah, hemat tenaga kerja dan hasilnya lebih unggul dan berkualitas, sekaligus menjamin kesuburan tanah dalam jangka panjang. Dasril Reza Haldisuri, Padang TV.